Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Sudah tidak terasa kita di penghujung tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Desember akhir. Nah, untuk kalian yang penonton setia Ungu Store, supaya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, baik rezeki ataupun yang lainnya. Nah, untuk kalian yang mau membeli laptop di tahun 2023 semoga tercapai, dan bukan selain laptop aja ya sob, tetapi untuk keinginan-keinginan lainnya semoga kita dapatkan atau kita capai tentunya. Nah, di video kali ini kita kedatangan sebuah laptop dari Xiaomi. Di video kemarin kita sudah review sebuah TV-nya, yaitu TV Xiaomi A2 series. Nah, untuk kali ini kita kedatangan sebuah laptopnya, yaitu laptop Xiaomi Redmi Book 15. Nah, untuk laptop Xiaomi sendiri Redmi Book 15 ini dirilis pada tahun 2021. Nah, untuk harganya sendiri ini di kisaran 5,99 jutaan waktu rilis. Nah, untuk saat ini laptop ini bisa didapatkan di kisaran 5,5 jutaan untuk toko-toko offline. Nah, untuk di toko online atau di marketplace itu laptop Xiaomi Redmi 15 ini dijual di kisaran harga 4,99 jutaan. Nah, untuk ukurannya sendiri ini 15,6 inch dengan ketebalan cuma 19,9 mm, hampir 2 cm. Material yang dipakai Redmi 15 ini menggunakan material yang cukup premium, yaitu terbuat dari aluminium alloy dengan warna dark gray, sehingga nuansa metalik. Karena desainnya ini cukup tipis, laptop 15 ini cukup lumayan ringan meskipun masih di angka 1,8 kg untuk beratnya. Soal performa, Redmi 15 Book ini cukup tinggi dan menggunakan prosesor dari Intel, yaitu i3 1115G4. Untuk serinya ini Tiger Lake U. Untuk TDP-nya ini dimaksimal di 28 watt, fabrikasi 10 nanometer, 2 core, 4 thread. Untuk frekuensi turbo maksimalnya ini di 4,1 GHz. Sedangkan untuk GPU-nya masih menggunakan GPU yaitu dari Intel UHD, masih standar untuk laptop kelas entry level. Nah, untuk menguji performa dari Redmi Book 15 ini kita uji menggunakan benchmark sintetis. Kita gunakan Cinebench R15 dan juga R20. Hasilnya untuk R15 di OpenGL kita dapat di 34,82 fps, dan untuk CPU-nya kita dapat di 415 GB. Sedangkan untuk R20-nya kita dapat di 457 BTS untuk CPU-nya. Dengan dimensi yang cukup besar, Redmi Book 15 ini kalau kita buat berpergian memang tidak terlalu nyaman. Tetapi laptop Redmi Book 15 ini memang diprioritaskan untuk laptop yang di kantor ataupun yang kita jarang kita pakai. Mengingat dari dimensinya yang cukup besar, yaitu di 15 in. Jadi kalau kita buat ke bepergian kurang nyaman, lebih nyaman laptop yang berukuran 14 in atau 13 in. Nah, untuk menunjang produktivitas kita sehari-hari, Redmi Book 15 ini sudah dibekali dengan RAM DDR4 8GB dengan frekuensi 3200 MHz. Tetapi untuk RAM-nya sendiri ini tidak bisa di-upgrade, jadi tertanam pada motherboardnya. Nah, untuk SSD dari Redmi Book 15 ini M.2 SATA. Nah, untuk kapasitasnya ini 256 GB. Nah, untuk seri yang lainnya juga ada, yaitu yang menggunakan prosesor i5. Untuk kapasitas SSD-nya sendiri ini di 512 GB. Kita coba cek kecepatan baca dan tulis dari SSD Redmi Book 15 ini. Waktu kita cek menggunakan benchmark seperti yang kita uji pada laptop-laptop lainnya. Nah, untuk hasilnya sendiri ini kita dapat di 400 sampai 500 MB per second. Kita juga kaget dari hasil kecepatan baca dan tulis yang setelah saya browsing memang iya, karena SSD M.2 SATA itu kecepatannya di angka 400 sampai 500 Mbps atau megabyte per second. Berbedanya dengan SSD yang sudah menggunakan NVMe atau M.2 NVMe, itu kecepatannya bisa sampai 1800-an megabyte per second. Setidaknya Redmi Book 15 ini lebih kencang dibandingkan menggunakan harddisk biasa. Nah, untuk kalian yang kurang puas dengan SSD dengan kapasitas 256 GB, kita juga bisa mengganti kapasitas dari SSD Redmi Book 15 ini. Bisa kita ganti dengan kapasitas yang lebih besar, misalkan 512 atau 1 TB. Nah, untuk Excel-nya sendiri kita bisa buka dengan kedua tangan. Nah, untuk sudutnya kita bisa buka sampai 120 derajat seperti ini. Kelebihan dari layar 15 inch menurut saya adalah layarnya tentu lebih luas, jadi akan terasa lebih nyaman untuk mata maupun buat kerja, ngerjain tugas, main game atau nonton film. Layar yang lebih lebar tetap lebih oke. Layar Redmi Book 15 ini menggunakan panel TN dengan resolusinya yang sudah Full HD
HD, dilengkapi juga dengan anti glare display dan kecerahannya maksimal di 220 nit. Untuk color gabutnya masih standar di 45% NTSC. Dan layar ini untuk view dari samping masih lumayan kelihatan meskipun warna yang dihasilkan minim. Untuk bezelnya sendiri ini di bagian kanan, kiri, dan atas ini cukup tipis, dan untuk bezel di bagian bawah ini masih tebal dan ada tulisan Redmi tentunya. Untuk keyboard yang ditanamkan pada Redmi Book 15 ini untuk cake travelnya ini di 1,6 mm dan menurut saya cukup tinggi sekali. Kalau biasanya saya itu di 1,4 atau 1,3 mm. Hal yang saya sayangkan pada Redmi Book 15 ini di harga 5 jutaan, Redmi Book ini belum dilengkapi dengan keyboard backlight dan juga fingerprint. Dan tentunya untuk laptop ukuran 15 inch itu biasanya dikasih number pad pada keyboardnya, tapi sayang di Redmi Book 15 ini tidak dikasih. Itu fitur yang cukup penting bagi saya karena laptop Redmi Book 15 ini memang diprioritaskan untuk kantoran. Bagi kantoran kan mengolah data seperti Word dan juga Excel. Untuk laptop Redmi Book 15 ini juga sudah dilengkapi dengan webcam dengan kualitas 720 megapiksel. Dan ini adalah hasil dari perekaman video webcam Redmi Book 15 dan menurut saya hasil dari webcamnya ini memang pas-pasan dan juga tidak terlalu bagus. Tapi untuk kebutuhan online saya rasa ini masih cukup. Untuk audio speakernya sendiri by DTS dan untuk letaknya sendiri di bagian bawah kanan dan juga kiri menghadap kepada pengguna. Nah, ini adalah hasil dari kualitas speaker Redmi Book 15 ini. Untuk OS dari Redmi Book 15 ini sudah menggunakan OS Windows 10 dan tentunya bisa di-upgrade ke Windows 11. Nah, untuk paket pembeliannya sendiri ini belum include dengan Microsoft Office OHS. Kemudian seperti biasanya kita uji Redmi Book 15 ini untuk bermain game. Di sini kita uji dengan dua game. Yang pertama adalah Tomb Raider dan yang kedua adalah Need for Speed. Nah, untuk yang Tomb Raider dengan memakai settingan low di laptop ini dapat besaran di kisar 30-35 fps-an. Selanjutnya untuk game yang kedua yaitu Need for Speed, di sini juga memakai settingan low dan hasilnya kita dapat di kisaran 20-25 fps-an. Lanjut kita uji laptop Redmi Book 15 ini untuk merendering sebuah video. Seperti biasanya kita gunakan Adobe Premiere Pro 2018. Nah, ini adalah hasil dari renderingnya. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini cukup besar yaitu di angka 46 Wh yang mampu bertahan hingga 8 jaman. Untuk komutasi yang ringan dan untuk pengisian dayanya juga sudah dukung dengan fast charging yang mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu 33 menit. Dan untuk kelengkapan portnya ini cukup lengkap. Di sebelah kiri ada port power, HDMI dan 2 USB Type A. Sedangkan di sebelah kanan ada Kensington lock, port LAN, 1 buah USB Type A, SD card reader dan port combo audio jack dengan ukuran 3,5 mm. Dan untuk konektivitasnya sendiri ini Redmi Book 15 ini sudah menggunakan Bluetooth 5 dan untuk WiFi-nya sendiri ini sudah menggunakan WiFi 5 atau WiFi AC. Di harga 5 jutaan kita sudah dapat laptop dengan prosesor yang masih tergolong fresh dan juga terbaru. Karena untuk Redmi Book 15 ini sudah menggunakan prosesor i3 generasi 11. Kemarin juga kita pernah review dari laptopnya Asus yang menggunakan Intel i3 generasi 11 dengan sama dimensinya di 15 inan, kita dapat di harga 8 jutaan. Serta untuk laptop Redmi Book 15 ini cocok bagi kita sebagai pelajar atau karyawan yang untuk saat ini mau membeli laptop atau berencana membeli laptop untuk tahun 2023. Oke, sekian video kali ini review laptop Redmi Book 15. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, untuk kalian yang mau membeli laptopnya, linknya sudah ada di deskripsi video. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, Bang Ucup pamit. Ungu Store, your IT solution.